Matius 28 ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Haleluya, puji Tuhan. Kita harusnya bergembira hari ini karena hari ini Tuhan Allah kita, Yesus namanya, Dia bangkit dari antara orang mati dan kita memperingati hari kebangkitannya hari ini. Mari kita bersuka cita. Yang ada di rumah kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan buat Dia. Tebus dosaku
sanggup mengorbankan dirimu sendiri untuk mati dan bangkit buat kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku berikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku berikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Yes, amin Tuhan. Engkau maha mulia dan Engkau sungguh indah buat kami ya Bapa.
Engkau yang sanggup mengorbankan dirimu dan nyawamu sendiri ya Bapa, untuk kami peringati pada hari ini sebagai Paskah buat kami ya Bapa. Engkau mati dan bangkit untuk menebus kami umat-Mu yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan darah dan salib-Mu ya Bapa yang kami peringati hari ini. Biarlah ya Bapa hari ini kami mau bersuka cita karena kami tahu Engkau bangkit dan hidup selamanya buat kami. Kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami tahu firman itu pasti akan menghidupkan dan membangkitkan buat kami ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu ya Bapa, Engkau urapi secara khusus ya Bapa, supaya kami percaya ada roh kebangkitan ya Bapa yang boleh nyata dan ada di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera buat Arauna. Saya percaya kita sedang terus disertai Tuhan, dikuatkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Selamat Paskah Saudara. Dan saya percaya ada banyak kesaksian dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di ibadah Jumat Agung yang kemarin Saudara. Nah, saya memberi topik judul pada khotbah Paskah ini, yaitu mengikut Yesus dan kuasa kebangkitannya. Ada satu kata-kata yang selalu mengiang dalam hati dan pikiran saya, yang tentunya kita semua juga mungkin tahu hal ini, yaitu to receive Jesus cost nothing. Untuk menerima Yesus kita tidak bayar apa-apa. To follow Jesus cost something. Untuk mengikut Tuhan ada harga yang harus kita bayar. To serve Jesus cost everything. Untuk melayani Tuhan kita membayar atau kita mengerjakan hal-hal cost everything, mengorbankan semua hal. Tapi saya mau beritahu bahwa to receive Jesus cost nothing itu sebenarnya saudara tidak terlalu tepat. Kenapa? Karena yang membayar harganya adalah Yesus sendiri. Kematiannya di kayu salib membawa seluruh kutuk dan dosa kita sehingga kita didamaikan kembali oleh korban Kristus. Mari kita baca di Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu perintah saudara. Dan setelah perintah ini dikerjakan, maka ayat selanjutnya adalah janji Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara, mengikut Tuhan, dikatakan tadi di ayat tadi adalah setiap orang yang mau mengikut aku. Kata mau, lawannya adalah tidak mau. Ternyata mengikut Tuhan, saudara, itu adalah sebuah keputusan, bukan perasaan, bukan feeling. Kalau perasaan, kadang kita mau ikut, kadang kita tidak mau ikut. Nanti kita akan belajar bahwa Yesus pun 100% manusia pernah mengalami dan ada di kondisi seperti itu. Jadi mengikut Tuhan itu adalah sebuah keputusan, decision, is not feeling, bukan perasaan. Dikatakan di ayat yang tadi Lukas 9 bahwa karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, kata nyawa di situ saudara, life di King James Version, itu dalam bahasa aslinya adalah suke. Apa itu? Suke adalah pikiran, hati, perasaan, keinginan. Suke juga berarti nafas, hidup, jiwa. Saudara, dalam mengikut Tuhan, kita harus rela kadang-kadang menundukkan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, desires kita, keinginan yang paling kuat dalam hidup kita. Kenapa? Karena mengikut Tuhan itu adalah keputusan saya dan saudara. Di Minggu Paskah ini mari kita merenungkan kembali. Ini adalah Paskah kedua di masa pandemi
Dan gereja kita masih tetap online. Di Arauna ini adalah tahun kedua kita tidak ada retreat yang dirindukan oleh banyak jemaat. Kita bisa berkumpul dalam keluarga besar Arauna. Kita bersukacita. Di tahun-tahun ini saudara, keputusan untuk mengikut Tuhan menjadi sesuatu yang sentral. Kita tidak bisa mengikut Tuhan berdasarkan perasaan dan feeling, but decision, keputusan. Yang kedua saudara dikatakan bahwa mengikut Tuhan, Tuhan katakan menyangkal diri. Saudara saya mau katakan menyangkal diri itu beda dengan amnesia. Amnesia itu hilang ingatan, kita tidak tahu siapa diri kita. Bukan. Filipi 2 ayat 6, mari kita sama-sama baca. Yang walaupun dalam rupa Allah, maksudnya ini Yesus saudara waktu itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus bisa sebagai Allah, 100% Allah, untuk menolak, untuk mengganti, saya pakai kata mengganti, hal yang harus dia tanggung di kayu salib. Tetapi walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Menyangkal diri itu tidak sama dengan menyakiti diri. Di beberapa negara, kalau peringatan Paskah, maka ada yang menusuk-nusuk dirinya, menyakiti dirinya sampai berdarah-darah. Bukan seperti itu. Menyangkal diri juga bukan selibat, saudara. Apa itu selibat? Hidup sendiri, ya. Wah, seorang diri tidak terlibat dengan hubungan apapun, maka itu menyangkal diri. Bukan. Saya mau katakan apa itu mengikut Tuhan. Catat saudara, mengikut Tuhan artinya menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Tunduk dan taat kepada kemauan dan kehendak Tuhan. Orang-orang yang menyangkal dirinya, dia tunduk dan taat kepada kemauan dan kehendak Tuhan. Lebih dari situasi, lebih dari kondisi, lebih dari tuntutan orang, lebih dari apa yang orang mau untuk dia kerjakan. Apa kata orang, apa kata situasi, apa kata kondisi. Tetapi menyangkal diri adalah tunduk dan taat kepada kemauan dan kehendak Tuhan. Even sekalipun itu tidak enak buat diri saya dan diri saudara. Saya seringkali mengatakan statement ini. Kristen yang sesungguhnya bukan Kristen kalau belum pernah mengalami pengalaman Taman Getsemani. Apa itu Taman Getsemani saudara? Tempat di mana Tuhan Yesus menyangkal dirinya, tunduk dan taat kepada kehendak dan kemauan Tuhan. Dia tawar-menawar, kalau boleh, lalu ya ini cawan. Saudara yang saya kasih, dimanapun kau berada, mungkin kau ada dalam situasi yang saat ini seperti itu. Tuhan, aku gak kepengen, aku gak mau di sini. Aku sakit, aku harus menanggung sesuatu yang harusnya tidak aku tanggung. Tapi aku mau katakan kalau itu kau kerjakan, seperti Yesus, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu milik yang harus dipertahankan. Kita tidak mempertahankan apa-apa. Saudara, masa pandemi ini menguji banyak orang, menguji banyak hubungan, memberi tekanan-tekanan yang berlebihan di semua sisi kehidupan. Tahukah kalau engkau berhasil melewati Getsemani, ada kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Siapapun engkau, seorang ibu rumah tangga, seorang profesional, seorang bisnismen, menyangkal diri itu mengikut Tuhan. Yang kedua saudara, dikatakan bahwa mengikut Tuhan engkau harus memikul salib. Lukas 22 ayat 42. Itu yang saya katakan tadi. Di Taman Getsemani, Yesus mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Mari kita baca sama-sama. Tulisan di depan ayat itu saudara, mulai dari kata tapi 2-3. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kita ulang baca sama-sama 2-3. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Apa itu pikul salib? Ya, apa itu salib saudara? Yaitu tujuan dan kehendak Tuhan. Saudara, di Bukit Golgota ada 3 salib. Salib Yesus dan salib penjahat di kiri kanannya. Salah satu penjahat kemudian menerima dan dia ada di Firdaus, Tuhan Yesus katakan.
salib siapa yang kita sedang pikul, saudara? Betulkah kita memikul salib seperti Yesus memikul salib? Jangan sampai kita memikul salib yang dua penjahat itu. Kita sepertinya memikul salib, tetapi kita sedang ada di dalam sebuah beban dan kesulitan yang karena bukan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa supaya dimanapun kau ada, engkau ditemukan Tuhan hidup setiap hari pikul salib. Apa itu salib? Tujuan dan kehendak Tuhan. Saya sering ulang-ulang katakan, tempat yang paling aman, tempat yang paling sejahtera, itu bukan di tempat yang terlindung dengan semua perlindungan jasmani, bukan tempat di mana semua kecukupan dan kemewahan terjadi, tidak. Tapi tempat yang paling aman, tempat yang paling sejahtera adalah di pusat kehendak Tuhan. Pada waktu salib Tuhan kita pikul, kita ada di dalam tempat yang paling aman, the most safe place. Amin, saudara. Kalau engkau harus memikul kehendak dan tujuan Tuhan, engkau sedang mengikut Tuhan. Saudara, ada beberapa tokoh yang kita akan belajar. Mereka-mereka yang di dalam perjanjian lama menjadi tokoh dan teladan perjalanan iman kita untuk mengikut Tuhan. Di minggu Paskah ini, itu menolong, menguatkan saya dan saudara. Keluaran 2 ayat 18, pada waktu itu singkat cerita saudara, Musa yang pangeran Mesir itu sampai harus membunuh. Dan orang Yahudi, orang Israel pada itu mengatakan seperti ini, seorang Mesir menolong kami. Bayangkan saudara, Musa itu sampai kehilangan identitas dan akhirnya karena tindakan itu Musa juga memiliki rasa aman yang hancur hari itu. Musa sampai dilihat orang tuh dilihat orang Mesir. Dia kehilangan dirinya. Dan di Keluaran 3 ayat 1 dibuka dengan kata seperti ini, saudara. Adapun Musa ia biasa menggembalakan. Kata biasa itu artinya ya udah kerjaannya setiap hari seperti itu. Dia seorang pangeran Mesir, diperlengkapi dengan semua keahlian, hikmat, kehebatan. Tetapi itu semua yang hebat-hebat, yang wah-wah itu di tangan Tuhan bukan tidak ada gunanya, saudara. Di tangan Tuhan itu harus dijadikan, dibentuk ulang supaya dia bisa menggenapi kehendak dan tujuan Tuhan. Dari pangeran Mesir dia menjadi gembala, orang Jawa bilang angon. Hebat, penuh dengan ilmu, dan hari itu bertahun-tahun dia harus ketemu dengan embe. Apa hasil dari pengikutan pada kehendak Tuhan? Kalau saya boleh katakan, menyangkal diri dan memikul salib. Musa di Bilangan 12 ayat 3, Tuhan yang mengakui saudara. Dia lembut hati lebih dari tiap manusia di atas bumi. Manusia di atas bumi, dia lembut hati. Ini bukan orang yang lihat. Kalau orang, saudara, kita bisa penampilan fisik, penampilan seseorang, pembawaan, oh kelihatannya lembut. Kita gak pernah tahu hatinya kerasnya kayak apa. Tapi ini Tuhan yang ngomong, hasil dari pembentukan pengikutan Musa kepada kehendak Tuhan. Dikatakan bahwa dia lembut hati lebih dari tiap manusia di atas bumi. Yang kedua, Musa dari orang yang mengandalkan dirinya. Tidak salah punya pendidikan, tidak salah punya strata, tidak salah punya posisi atau kemampuan yang hebat. Tetapi di dalam pengikutan Musa kemudian dia dibentuk menjadi pribadi yang berbeda. Dia menjadi orang yang bergantung total kepada Tuhan. Keluaran 33 ayat 15. Kalau engkau gak sertai aku gak bisa pergi, aku gak mau pergi Tuhan. Saudara yang saya kasihi, dimanapun dengan siapapun engkau bersama-sama hari ini. Adakah engkau masih mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan pegang tanganku, aku gak bisa apa-apa. Aku gak mau kemana-mana, aku gak akan melangkah kalau Tuhan gak tuntun, gak pegang tanganku, Tuhan gak bicara apa-apa kepada saya dan saudara. Saya mau nangis katakan ini saudara. Apakah itu masih menjadi kerinduanmu? Biar di minggu Paskah ini kau diingatkan kembali. Bergantung total kepada Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Yusuf. Sudah bisa baca di Kejadian 39 sampai Kejadian 50. Yusuf mengalami perlakuan tidak adil. Bukan dari orang luar.
bukan dari orang yang jauh, saudara. Saudara bisa punya ratusan grup di WA dan saudara tidak terbentuk hidupmu. Saudara bisa ikut semua pembicara terkenal, orang hebat. Saudara bisa like, subscribe, semua dengan hebat. Tapi itu gak membentuk hidup saya dan saudara. Sama dengan Yusuf. Yusuf mengalami perlakuan yang tidak adil dari mana? Keluarga. Orang-orang terdekat. Seringkali itu gak enak, tapi itu dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Allah yang besar dalam hidupku dan hidupmu. Katakan amin yang percaya. Orang seringkali tidak suka dibentuk oleh lingkungan terdekat. Karena mereka yang paling tahu aslinya saya dan saudara. Dari kemalangan menuju kemenangan, itulah Yusuf. Saudara, Yusuf dilupakan oleh juru minum. Kenapa ya? Kenapa? Kira-kira menurut saudara, saya sempat merenungkan. Kenapa Yusuf tuh kok tidak diangkat Tuhan di saat itu? Salah satunya, saya tahu Yusuf belum beres hatinya, saudara. Kalau dia diangkat Tuhan di masa itu, habis semua itu, saudara-saudaranya. Belum selesai, hatinya diremukkan, kehendaknya diremukkan untuk dia bisa ikut rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, catat di catatan saudara, lihat bangunan bukan dari tampak luar, tetapi dari seberapa dalam pondasinya. Saya punya pengalaman-pengalaman yang banyak saya bisa ceritakan, saudara. Orang-orang yang kelihatannya dari luar tuh hebat, tapi dalamnya tidak. Satu kali, saudara, saya punya pengalaman seperti itu. Seorang pembicara yang hebat, penulis buku yang luar biasa. Saya membeli bukunya, saudara, dengan janji bahwa kalau beli ini ada gratisan. Dan sudah tahu, waktu itu datang, buku yang dikirimkan, saudara, itu kertasnya udah warna kuning semua. Dan waktu saya tanyakan, ini harusnya ibu gak dapat gratisan ini. Itu gak nampak, saudara, di mimbar. Itu gak nampak katakanlah pada waktu memberi ceramah, gak nampak. Itu attitude, sikap, itu seperti fondasi. Tetapi orang lihat itu dari luar, banyak dunia seperti itu. Saya berdoa sudah tidak melakukan seperti itu. Wah, kagum, hebat. Tapi dia tidak ada di dekat kita, membentuk kita, mengerjakan hal-hal mulia yang Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu, Yusuf di Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Bisakah saya dan saudara mengatakan itu? Di semua situasi yang sulit, Allah mereka-rekakan kebaikan. Apa fungsinya? Ayat selanjutnya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Orang-orang yang memikul salib, menyangkal diri, ikut kehendak Tuhan, mereka akan dipakai untuk rencana memelihara. Tidak selalu sebuah bangsa, maksudnya bangsa secara letterlock, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang luar biasa. Tuhan pakai, bahkan menjadi berkat bagi keluarga. Terus saudara, di depan saudara ada, saya hampir ada di akhir khotbah saya, saudara, ada piramid Maslow. Itu adalah 5 kebutuhan terbesar setiap orang, setiap manusia, saudara. Yang paling dasar itu ada kebutuhan psikologi, makanan, tidur yang baik, nafas yang baik. Saudara, di banyak negara, di banyak tempat orang tidak bisa sehat, ya. Apalagi safety, keamanan, ya, memiliki keluarga, pribadi, keluarga, dan semua sumber daya aman. Yang ketiga, kasih, merasa dimiliki. Kebutuhan yang ketiga yaitu apa itu? Intimacy, kedekatan, persahabatan. Kebutuhan yang keempat, naik lagi piramidnya, yaitu kepercayaan diri, dihormati atau dihargai oleh orang lain. Dan yang paling atas, saudara, adalah aktualisasi diri. Ada kebutuhan orang untuk kreatif, mengerjakan hal-hal yang menjadi passionnya,
menjadi orang-orang yang membantu untuk memecahkan masalah. Saudara, waktu kita doing nothing, kita nggak mengerjakan apa-apa, kita sedang kehilangan salah satu kebutuhan terbesar yang harusnya kita kerjakan, saudara. Dan Tuhan Yesus menjawab seluruh kebutuhan setiap orang, saudara. Saya mau katakan seperti ini, ada 3 hal ketakutan manusia, ketakutan saya dan saudara. Ya ada banyak, tapi ini 3 yang paling utama. Kenapa sih kita seringkali terganggu, kenapa sih seringkali kita takut atau khawatir? Yang pertama apa, saudara? Ketidaktahuan pada apa yang akan terjadi di masa depan. Isu masa depan, future. Pandemi ini membuat ketiga hal ini muncul semua di permukaan, saudara. Kita takut pada waktu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kapan selesainya kondisi ini? Bagaimana keadaan saya, keuangan, keluarga, pribadi di masa depan? Dan saya mau katakan di Minggu Paskah ini Tuhan menjawab dengan Dia berkata bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan ada di sepanjang timeline kehidupan saya dan saudara. Dia pegang masa depanmu dan masa depanku. Dia ada di hari ini, tapi Dia ada juga di masa depanmu. Masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu saya dan saudara. Masa depan saya dan saudara ditentukan oleh Tuhan. Dan perjalanan sikap kita dari hari ini sampai ke depan. Yang kedua, ketakutan apa? Yang terbesar yang mengendalikan saya dan saudara, setiap orang. Tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi. Saudara tahukah saudara bahwa saya dan saudara seringkali terganggu pada waktu kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa mengendalikan sesuatu. Betul? Kita nggak bisa mengendalikan kapan pembantu kita ada atau tidak. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan keuangan kita. Dan di masa-masa pandemi ini yang tidak tahu kapan berakhir, saudara. Apakah akan ada lagi gelombang kedua, ketiga yang lebih hebat? Kita tidak tahu. Kita masuk di bagian yang kedua. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kendalikan apapun dengan kemampuan dan kekuatan saya dan saudara. Tapi saya mau katakan, kita menyembah Yesus yang badai pun tunduk, yang angin ribut pun tunduk. Dan saya percaya Dia sanggup mengendalikan semua hal dalam hidupku dan hidupmu, apapun itu. Apapun itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang salah satu ketakutan terbesar dari manusia, ketakutan saya dan saudara, kematian dan maut. Betul, saudara? Saudara jangan lupa untuk menjadi saluran berkat membawa jiwa kepada Tuhan. Ada banyak orang takut hari-hari ini. Isu kesehatan, isu kesembuhan, itu menjadi hal yang menguasai kehidupan banyak orang. Kematian dan maut, itu menjadi sebuah ketakutan terbesar. Isu keselamatan di masa yang akan datang. Dan apa yang Yesus kerjakan? Dia bangkit di hari ketiga. Saya suka sekali. Ada satu kalimat bahwa neraka pun tidak bisa menahan kebangkitannya. Because He live. Saya dan saudara punya hari depan. Karena Dia hidup, ada hari esok. Kebangkitannya menyatakan kuasanya atas kematian dan maut. Mari kita baca ayat yang terakhir dari Lukas 24 bersama-sama, saudara. 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Budaya mereka waktu itu, wanita-wanita itu harus merempahi tubuh mayat Yesus. Apa yang terjadi? Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat 3. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Di hari ketiga tidak ada mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri, malaikat itu saudara, dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua malaikat itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6 kita baca sama-sama 2, 3. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Katakan sama-sama 2, 3. Yesus tidak ada di kubur lagi karena Yesus telah bangkit. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutanmu
bebanmu, pergumulanmu. Tapi yang saya tahu, Yesus yang mati ribuan tahun yang lalu dan bangkit. Yesus yang sama, yang hadir bersama-sama saya dan saudara hari ini. Selamat Paskah saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, dia menaklukkan masa depan. Sebab dia hidup, dia mengendalikan seluruh alam semesta dan hidup saya dan saudara. Sebab dia hidup, kematian, maut di bawah kakinya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Mari sembah Tuhan di waktu yang singkat ini. Sembah dia, sembah dia. Dia ada, dia nyata, dia bekerja. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Tapi Roh Kudus tidak akan selesai bekerja. Dimanapun kami ada, dengan siapapun kami saat ini, Engkau mengunjungi pribadi lepas pribadi, rumah demi rumah, tempat demi tempat, tidak dibatasi oleh apapun. Jamah kami. Karena waktu kami mengikut Tuhan, maka ada kuasa kebangkitan-Mu yang kami alami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami. Engkau membawa kemuliaan terhadap bangsa ini. Engkau yang akan bekerja, menyembuhkan, memberkati bangsa ini. Kami berdoa buat gembala dan gereja di mana kami ada. Tuhan, itulah tempat di mana kami melakukan, salah satu tempat di mana kami melakukan kehendak-Mu, menyangkal diri, memikul salib. Berkati gereja Arauna Tuhan, supaya kami jadi berkat dimanapun kami ada. Supaya kami jadi jawaban dimanapun kami ada. Dan kami berdoa supaya kuasa Tuhan terus bekerja, kuasa mujizat terus bekerja di tengah-tengah kami. Berkati kota di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus menguasai saya dan saudara dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati, jadi berkat dimanapun kau ada, jadi jawaban dimanapun kau ada. Hidupmu dan hidupku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah kering daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuat oleh tangan kita dijadikan berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya katakan amin. Selamat Paskah saudara, Tuhan Yesus memberkati.